muscle flap transposition for the management of intrathoracic fistulas. Jadi ini jurnal ini saya ambil dari jurnal Plastic and Reconstructive Surgery. Ini jurnal Q1, Dok. Mas, ini membahas tentang muscle flap transposition. Jadi pada pasien-pasien dengan bronchopleural fistula atau esophageal fistula, intrathoracic fistula. Jadi sebelum membahas tentang manuskrip ini, jurnal ini, ada baiknya kita review sedikit tentang fistula intrathoracis. Jadi ini khususnya pada bronchopleural fistula. Definisinya adalah apa sih BPF itu? BPF itu adalah adanya hubungan antara bronkus dan pleura melalui suatu sinus. Jadi ini gambarnya dibagi menjadi dua, ada yang dia sentral dan juga perifer. Yang sentral ini fistula antara pleura dengan trakea atau traktus trakeobronkial. Kemudian yang perifer ini adalah fistula antara pleura dengan saluran nafas distal sampai bronkus segmental ataupun parenkim paru. Etiologinya bisa bermacam-macam. Bisa dari post operasi reseksi paru, infeksi paru, kemoradioterapi, empiema, trauma maupun spontan pneumotoraks. Untuk insidensinya ini ada sekitar 4,5% sampai 7%. Ini pada pasien dengan pasca pneumotomi, 1% pasca lobektomi dan 0,3% pasca segmentotomi. Untuk angka morbiditasnya juga lumayan, terjadi fistula ini sekitar 25 sampai 75%. Jadi ini ada secara onsetnya, ada klasifikasinya, ada onset dini maupun onset lambat. Ini BPF pada pasca pneumotomi. Jadi untuk onset dininya ini terjadi sekitar 8 sampai 12 hari pasca operasi. Jika terlihat pada 4 hari pertama pasca operasi, kemungkinan diakibatkan oleh stam bronkial yang gagal menutup. Sedangkan untuk onset yang lambat pasca pneumotomi ini biasanya karena tidak ada vaskularisasi ke bronkial, panjang stam yang berlebihan atau tidak adekuat, maupun yang lainnya. Ini BPF pasca operasi. Nah, jadi ada yang akut, ada subakut, dan kronis. Yang akut ini seringkali mengancam nyawa. Jadi cara mungkin dehisan dari stam yang harus dilakukan reoperasi segera. Ini biasanya gejalanya pneumotoraks, asfiksia. Klinisnya pasien mungkin akan terlihat sesak bertambah, batuk, dahak purulen, hipotensi, emfisema subkutis, sampai adanya pergeseran trakea atau mediastinum. Untuk subakut ini perlahan, namun tetap membahayakan. Jadi ini berhubungan dengan proses infeksi biasanya dan imunokompromis. Klinisnya pasiennya ada demam, malaise, lemah, batuk yang produktif. Kemudian kalau yang kronis ini seringkali tidak mengancam nyawa. Jadi ini juga sama berhubungan dengan proses infeksi dan komorbid dari pasiennya. Oke, next. Anamnesa biasanya kalau ada fistula, keluhan yang pertama kali mungkin pasien gampang dikenali sesak nafas, nyeri dada, hipertensi, emfisema subkutis. Kemudian dari pemeriksaan fisik, apalagi bila pasien ini dipasang drain chest tube, bisa kita lihat ada continuous bubble expirator pada sistem water slip drainage. Kalau dari chest X-ray, biasanya bisa kita lihat adanya pneumotoraks. Sulit mungkin untuk kita lihat fistula, cuman mungkin kita lihat efeknya dari fistulanya dari dampak pneumotoraks ataupun air fluid level yang baru. Nah, biasanya diagnosisnya ini ada fiber optic bronchoscopy. Di sini kita bisa lihat letak fistulanya di mana, kemudian gambar visualisasi fistulanya secara langsung, ataupun bisa juga terapeutik melalui FOB. Nah, dari CT scan ini yang tidak yang minimal invasif, kita bisa lihat adanya bronchopleural fistula, dia tampak seperti discontinue. Oke, untuk tata laksananya, jadi ketika ada bronchopleural fistula, misal dia ada ya kita kalau left threatening, kita dahulukan dulu tata laksana yang left threatening, misal tension pneumotorax, middle thoracosintesis, atau kita pasang chest tube terlebih dahulu, atau sampai ke intubasi. Kemudian dibagi nih, ada pleural space infection nggak, ada infeksi nggak? Kalau misalnya tidak ada, kita lihat ukurannya, dia kurang atau lebih. Jika dia lebih dari 5 mm, itu pilihannya adalah pembedahan. Kalau misalnya dia kurang dari itu, ya,
manajemen bronkoskopik bisa pakai glue atau mungkin pacasan chest tube kita evaluasi lagi. Sedangkan jika ada infeksi, ini ditambah dengan drainase dari kafum pleura dan juga pemberian antibiotik. Oke, untuk yang jurnal Bali ini lebih dibahas tentang ini, jika ada fistula lebih dari 5 mm dengan pilihannya adalah surgical management. Nah ini ada juga alurnya, kalau misalnya dia memang dibutuhkan pembedahan. Jadi lihat di sini, kalau misalnya kandidat pembedahan dia sudah memenuhi tadi fistula yang lebih dari 5 mm dan ini pastinya tidak sakit parah. Jika terlihat memiliki ruangan yang luas, mungkin dipilih repair dengan jaringan otot. Jika misal tidak kelihatan atau misalnya kecil, BPF-nya itu bisa konservatif dengan tube drainase. Sedangkan jika kandidatnya ini terlihat non operable, misalnya sakitnya parah seperti itu, ya mungkin dia butuh ventilator atau enggak. Jika enggak, mungkin segera dilakukan non surgical closure. Kalau misalnya dia terlihat sakit parah, ya perbaikan kondisi dulu. Nah, nanti kan di sini adalah kandidat yang ini, kandidat pembedahan yang tidak sakit parah dengan repair dengan jaringan otot. Jadi di jurnal ini akan dibahas tentang gimana menurunkan angka kejadian rekurensi fistula intratoraks menggunakan pedicle flap yang diharapkan bisa membantu dalam menguatkan jahitan repair dari fistula. Nah, ini macam-macam pemilihan. Jadi ketika ada defek pada intratoraks ini, intratoraks itu ada banyak. Ada airway defect, ada esophageal defect maupun postlobectomy atau pneumotomy defect with emphysema. Nah, di sini ada pilihan-pilihan dari otot yang bisa dilakukan flap, baik muscle flap, myocutaneous flap, fasciocutaneous flap maupun yang satunya lagi postlobectomy, anatomical resection. Kalau misalnya dia lokal, mungkin bisa kita menggunakan ini. Ini ada pilihannya jika airway defect, itu mana yang lebih dipilih. Rata-rata menggunakan pectoralis major, latissimus dorsi, seperti itu. Ada juga 100 anterior. Ini gambaran pemilihannya. Terus, nah ini pada jurnal ini. Di jurnal ini dibahas intratoracik fistula. Jadi ini pemilihannya mereka jika intak pada latissimus dorsi, mereka akan memilih latissimus dorsi terlebih dahulu sebagai muscle flap. Jadi ini dipotong seperti ini, terus habis itu dimasukkan ke intratoraks. Jika gagal latissimus dorsi atau mungkin latissimus dorsi ini sudah dipotong sebelumnya, jadi pasien pernah riwayat torakotomi sebelumnya, tapi dengan intak dari 100 anterior, maka pemilihan flapnya adalah 100 anterior. Nah, kalau misalnya sudah dipotong nih latissimus dorsinya, kemudian 100 anterior juga, dan ada anterior defect, mungkin yang dipilih adalah pectoralis major pada jurnal ini. Kemudian dievaluasi outcome dari flap ini. Jadi tujuan dari studi ini, dari jurnal ini adalah mendeskripsikan pemilihan otot pedicle flap dalam repair fistula intratoraks. Oke, sebelum membahas tentang flap-flap itu ada baiknya kita harus mengerti ini. Jadi otot ini dia origonya di mana, terus habis itu insersinya di mana, inervasinya dengan apa, dan arterinya. Sehingga saat kita melakukan flap, kita tidak memotong vaskularisasinya, karena ini kan vascularized muscle flap. Gitu. Oke, next. Ini yang pertama adalah 100 anterior flap. Di sini mungkin pertama kalau misalnya mau menggunakan 100 anterior flap seperti torakotomi biasa, kita pisahkan dulu ini latissimus dorsi, kita potong latissimus dorsi, kemudian kita dapat tampak ini 100 anterior. Ini tergantung defeknya sebenarnya. Cuman kalau misalnya memang butuh luas, itu bisa dipotong di sini. Nanti dia ini scapula dipotong di sebelah sini. Jadi bentuk flapnya seperti ini. Jadi ini vaskularisasinya untuk 100 anterior. Kemudian misal katakanlah kita melakukan torakotominya di sini. Nah, nanti kita potong kostanya di sini untuk memasukkan flapnya ini sehingga tidak terjepit saat nanti kita torakotomi untuk closure-nya, chest closure-nya. Ini untuk yang 100 anterior flap. Ini untuk yang latissimus dorsi flap, ini yang pilihan untuk muscle flap. Jadi sama misal ketika kita udah melakukan torakotomi ini,
Kemudian kita pisahkan fasianya untuk latissimus dorsi. Nah, ini kita bisa potong dia di sini bagian distal. Nah, ini bisa dapat ini vaskularisasinya di sini, yaitu thoracodorsal artery dan venanya juga di sebelah sini. Jadi nanti, oke. Untuk yang latissimus dorsi ini dia pilihan karena dia bisa range-nya atau luasnya tuh banyak, dia bisa mencakup anterior fistula maupun posterior fistula seperti itu. Ini nanti penjahitannya, misal ini contohnya adalah bronchial stump. Jadi setelah dilakukan penjahitan pada bronkus, kemudian di reinforce menggunakan latissimus dorsi ini dijahitkan di tempat anastomosisnya bronchial stump. Kemudian ini untuk yang pectoralis mayor, biasanya kalau untuk pectoralis mayor dipotongnya di sini di bawah clavikula, kemudian yang di manubrium ini dipotong, jadi dia buat free flap seperti ini, insisinya di bawah clavikula, kemudian dia dimasukkan melalui celah, bukan celah anteriga, maksudnya antara kosta yang sudah dipotong. Ini untuk flap untuk pectoralis mayor. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini pectoralis mayor yang sudah dividing, dipotong. Kemudian ini torakotominya kita untuk melihat fistulanya. Nah, nanti pectoralis mayornya itu dimasukkan gitu di satu ICS kosta di atasnya. Oke, ini ada juga yang intercostal muscle flap. Jadi kalau intercostal muscle flap itu dia diambil ini misal torakotominya di bawahnya ya, atau di sini juga bisa sih. Jadi ini di bawah margo inferior costa dan margo superior, tapi jangan sampai mengenai arteri vena nervusnya seperti itu. Kemudian dipotong, threading sini, terus kemudian dimasukkan langsung. Kalau misalnya untuk intercostal muscle flap, dimasukkan langsung ke tempat fistula. Ini reinforcement. Nah, ini kalau dari jurnal ini selalu menggunakan jika ada torakotomi di sini, satu kosta di atasnya ini yang dibuat untuk memasukkan stamnya. Selalu dibuat seperti ini, entah itu dari latissimus dorsi, serratus anterior maupun pectoralis. Nah, ini cara menjahit stamnya. Ini contoh kasus ini yang Pak Edi sebelumnya kan saya lihat ada 100 anterior yang dimasukkan. Jadi ini waktu itu fistulanya di sebelah sini, ini BPF sentral waktu itu. Jadi seperti ini, misal ini bronkus yang superior waktu itu udah dijahit, kemudian dilakukan reinforce dengan 100 seperti ini, bisa dibayangin ya. Jadi ini bronkusnya dijahit dulu, kemudian di sini kan sudah ada bronkus yang dijahit tadi, terus di reinforce mengelilingi seperti ini. Oke, atau kalau misalnya dia di paru kecil sekali, nah nanti jahitnya adalah ya sama sebenarnya, melingkari kira-kira fistulanya letaknya di mana. Seperti itu. Jadi ini parunya dijahit seperti ini terus dilingkari. Oke. Nah, ini ada juga bila pasien ini bukan kandidat untuk chest closure. Jadi misal post pneumotomy emphysema. Nah, ini ada Clajut prosedur sama Eloiser flap. Kalau Clajut prosedur ini bedanya kalau Eloiser flap dengan Eloiser flap adalah dia open window tracheostomy dengan irigasi berulang dan diberikan antibiotik. Biasanya untuk yang bukan kandidat chest closure, misal karena ini post pneumotomy emphysema, prosedurnya ini yang dipilih. Jadi bukan open chest, kandidat open chest. Ini juga nanti disebutkan juga di jurnal. Oke, kembali ke jurnal. Jadi jurnal ini studi yang retrospektif. Jadi dimulai dari tahun 1990 hingga 2010. Ini untuk sampelnya adalah semua pasien yang dilakukan muscle flap transposition untuk menutup fistula intratoraks. Nah, ini karakteristik pasien. Jadi dari jurnal ini dapatkan 198 pasien yang dilakukan muscle flap dengan rata-rata usianya 61 tahun. Dengan jumlah terbanyaknya laki-laki 73%. Di sini ada komorbidnya, jadi kencing manis ada sekitar 12%, kemudian CKD 7%, terus merokok 26%. Dan ada juga preoperatif radiokemoterapi. Untuk diagnosisnya karena lung cancer paling banyak, kemudian disusul dengan esophageal cancer dan aspergillosis.
Tipe fistulanya ini bronchopleural fistula dan ini juga dimasukkan esophageal fistula. Jadi di sini 198 pasien dengan 156 pasien BPF. Kemudian untuk yang partial flap itu ada 11 dan total flap ada 4 macam. Kemudian follow up-nya ini sekitar 182 pasien ini tidak ada rekurensi dari fistula. Oke, ini karakteristiknya sebelumnya. Ini rata-rata sebelumnya ada riwayat seperti pneumotomi, lobektomi ini yang paling banyak rata-rata. Jadi post operasi biasanya fistulanya terjadi. Oke, ini untuk risk factor dibandingkan dengan angka kejadian komplikasi intratoraksik dan rekurensi fistula. Di sini yang signifikan itu pada preoperatif radiasi. Jadi di sini sekitar 1,98 kali jika ada preoperatif radiasi ini signifikan terjadi komplikasi intratoraksik. Kemudian sekitar 2,32 kali ini terjadi rekurensi dari fistula. Kemudian ada riwayat kemoterapi juga, ini signifikan pada rekurensi dari fistula. Ini untuk risk factor dibandingkan dengan sistemik komplikasi yang sistemik dan treatment yang tidak sukses. Ini untuk usianya yang signifikan. Jadi pasien dengan lebih dari 60 tahun ini resiko terjadi komplikasi sistemik post dilakukan muscle flap. Kemudian dan resiko untuk tidak sukses terapinya juga meningkat pada usia lebih dari 60. Kemudian pasien dengan renal failure sebelumnya ini juga beresiko, terutama pada treatment yang tidak berhasil menurut jurnal ini. Preoperasi radiasi sama seperti sebelumnya, kemudian di sini ASA skornya antara lebih dari 4 dan kurang dari 3, ini juga beresiko terjadinya komplikasi post operasi sistemik dan terapi yang tidak sukses. Oke. Kemudian karakteristiknya, ini pada jurnal ini digunakan 100 anterior, latissimus dorsi, pectoralis major, dan interkostal. Paling banyak 100 anterior yang digunakan, sekitar 69%. Ini untuk outcome dari surgical intervention-nya, jadi rata-rata lama perawatan di ICU sekitar 9 hari, dengan length of stay-nya, total perawatan sekitar 27 hari. Ini untuk mortalitas sekitar 12% untuk karena operasi. Tapi kalau misalnya karena keseluruhan selain operasi juga faktornya dimasukkan ini sekitar 61%. Oke, untuk ini adalah macam-macam komplikasinya. Yang tadi disebutkan ada intratoraksik komplikasi, ada komplikasi intratoraks maupun komplikasi sistemik. Untuk komplikasi intratoraks itu paling banyak di sini, baik early kurang dari 30 hari maupun lebih dari 30 hari ini adalah emphysema yang sering terjadi. Untuk sistemik komplikasinya adalah respiratory failure, baik pun kurang dari 30 hari maupun lebih dari 30 hari. Oke, ini rata-rata untuk muscle flap ini survivalnya sekitar 100 bulan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah fistula intratoraks itu masih merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas dalam repair fistula. Namun teknik reinforce ini dengan menggunakan vascularis muscle flap bisa merupakan opsi yang dapat mencegah terjadinya dehiscence pada site repair fistula sehingga dapat harapannya menurunkan angka mortalitas. Untuk limitasi dari jurnal ini adalah penelitian ini hanya pada satu institusi saja, dan merupakan studi retrospektif yang harapannya ya kalau misalnya besok ada lagi jurnal dilakukan prospektif. Kemudian pada penelitian ini hanya membandingkan pasien yang dilakukan reinforce dengan muscle flap aja, tidak membandingkan outcome pasien yang dilakukan reinforce dan tanpa reinforce dari muscle flap. Kemudian dikatakan juga persebaran jumlah sampel untuk masing-masing flap itu tidak merata, tidak homogenen. Jadi terlalu banyak pada yang 100 anterior. Ini limitasi dari jurnal. Terima kasih. Mungkin ada tambahan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Atia. Dokter semua. Izin membawakan jurnal reading untuk divisi toraks saya dengan judul National Analysis of Open versus Minimally Invasive Thymectomy for Stage 1 to 3 Thymoma. Ini pertama mau menjelaskan review singkat tentang thymoma.
Dari timoma itu kan tumor mediastinum, jadi ini adalah pembagian anatomi dari mediastinum anterior, medius, posterior, dan juga ada yang membagi dengan superior. Jadi timoma sendiri itu merupakan tumor mediastinum 20% dari keseluruhan tumor mediastinum dan 50% dari keseluruhan tumor mediastinum anterior. Berasal dari sel epitel timus, sebagian besar mengandung sel epitel limfosit. Yang ini sering kita temukan itu apabila ada pasien dengan miastenia gravis, itu 5-20%-nya itu ditemukan ada timoma, dan juga 30-50% timoma itu memiliki klinis MG. Dan juga ada timic karsinoma yang secara histologinya itu ganas, itu kurang dari 10% dari kasus timoma. Ada klasifikasi dari timoma, pertama dari WHO dengan membagi tipe A sampai C, ini untuk jenis sitologinya, tipe A dengan spindle, AB mix, B1 limfosit, B2 vertikal, B3 epithelial atipikal squamous, dan yang C itu timic karsinoma. Ini klasifikasi yang paling sering kita gunakan adalah Masaoka Koga. Jadi stage 1-nya itu secara makroskopik itu masih ada kapsulnya, tidak ada invasi secara mikroskopik pada kapsulnya. Lalu ada 2A dan 2B, ini kalau 2A sudah terlihat invasi ke jaringan lemaknya secara makroskopik. Kalau yang 2B itu mikroskopik invasion to the kapsulnya. Stage 3 ini secara makroskopik udah invasi ke organ-organ sekitarnya. Jadi pada perikard, ada pada paru atau juga ke great vessel-nya. Kalau 4A dan ada 4A-4B, 4A itu ada nasi pada pleura dan perikard, kalau 4B metastase limfatik atau hematogen. Ini ada klasifikasi berikutnya, ada TNM juga, T1 sampai T4, N0 sampai N2, M01 dengan stagingnya masing-masing. Kalau misalnya semua T tanpa N0 dan dengan N0 dan M0 itu masih sampai 3B. 4A ini udah dengan N1 dan M0 atau N01 dengan M1A, kalau 4B udah N2 atau yang sudah M1B berapapun N-nya. Diagnostik dari timoma bisa dengan imaging, dengan CXR, CT scan, MRI atau PET scan. Ini gambaran contoh CT scan dengan CXR. Biopsi bisa dengan FNAB, core biopsi, atau yang dengan ganas kita bisa biopsi. Gejala klinis dari timoma sendiri itu bisa sistemik, bisa juga lokal. Kalau sistemik itu ada penurunan berat badan, demam, ataupun kelemahan badan gitu ya. Kalau misalnya lokal bisa dari sesak, nyeri dada, batuk. Suara serak juga ada. Dan beberapa timoma tadi berhubungan dengan MG juga ada klinis MG dan juga paratimic syndrome. Kalau misalnya grafisnya sendiri itu juga memiliki klasifikasi namanya klasifikasi Osterman. Ini derajat keparahan dari miastenia gravisnya sendiri. Kalau 0 itu masih asimptomatik, 1 udah ada gejala-gejala okular, jadi sulit membuka mata. Kalau 2 itu sudah generalized weakness tapi masih ringan. Biasanya tidak ada gejala-gejala pernapasan. Kalau 3 sudah mulai memberat, dan 4 itu sudah hampir gagal nafasnya. Ini ada bagian tata laksananya, tapi ini yang berdasarkan dari staging TNM ya. Resectable TNM 1-3 dengan klinis timoma, maka pilihan pembedahannya kalau misalnya bisa R0, tapi ternyata masih stage 2, stage 3 itu dilakukan postoperatif radioterapi. Kalau R1 pasti postoperatif radioterapi. Pada timic karsinoma, setelah R0, R1 nanti ada CT-nya untuk staging. Kalau stage 2 atau stage 3 itu postoperatif radioterapi. Berikutnya yang locally advanced, ini yang TNM 3-4A. Biasanya dikasih chemoterapi dulu dengan platinum base. Apabila itu TMAMA, ya kita lihat dulu apakah resectable dan pasiennya bisa untuk pembedahan. Kalau enggak ya langsung radioterapi, bisa dengan kemoterapi juga, maksudnya radioterapi dan kemoterapi. Kalau misalnya bisa surgery ya surgery, sama dengan timic karsinoma juga sama. Kalau misalnya tidak, radioterapi. Nah, apabila pada TNM 4 dan ternyata unresectable, ya udah di biopsi, hasilnya apa, kemoterapi sesuai dengan hasil biopsi, nah baru kita melihat perkembangan rekurensinya. Ini yang tata laksana menurut staging ya. Jadi kalau misalnya stage 1, timoma maupun timic karsinoma sama complete resection. Kalau stage 2 pada timoma complete resection,
postoperatif radioterapi pada WHO yang type di B2, B3, timik-karsinoma stage 2 pasti pakai postoperatif radioterapi. Kalau misalnya stage 3 pada timoma, ini yang tadi neoadjuvan kemoterapi pada 3A. Kalau misalnya complex section, apabila tidak visible complex section-nya, maka bisa mundable. Bedanya kalau misalnya di stage 3 timik-karsinoma langsung dikasih port. Kalau stage 4 sama timoma, timik-karsinoma juga sama. 4B timoma itu kemoterapi atau ya tergantung ke klinis pasien. Kalau 4B pada timik-karsinoma pasti kemoterapi. Ini salah satu gambar yang saya ambil dari Shield. Untuk beberapa teknik dari timektomi, yang secara open itu ada transcervical, jadi di insisi dari suprajugular, suprasternal, baru jadi insisinya di sini, diretraksi, lalu dibiseksi, dan diambil untuk pinusnya. Lalu ada yang transternal, ini ya secara sternotomi. Ada juga yang memilih teknik partial sternotomi juga, prinsipnya sama, untuk mendiseksi timusnya dari organ sekitar. Lalu ada video assisted, ini menggunakan single port yang ini, dari gambar yang dari jurnal yang saya dapatkan. Posisinya supine dengan diganjal bantal. Ini contoh gambarnya dari VATS-nya itu. Lalu berikutnya ada robot assisted robotic VATS. Jadi robot assisted laparoscopy surgery. Jadi ini saya ambil gambar-gambarnya dari jurnal yang case report-nya sih. Posisinya mirip dengan VATS itu, cuman portnya lebih banyak ya dipakai. Jadi ada untuk yang kanan sama yang kiri, terus ada untuk asisten sama untuk kamera. Oke. Berikutnya membahas jurnalnya yang saya ambil. Ini dari Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, National Analysis of Open versus Minimally Invasive Thymectomy for Stage 1 to 3 thymoma. Ini nasional maksudnya dari US. Jadi yang mengerjakan ini dokter-dokter dari Stanford sama Duke University. Mereka ngambil data dari national database mereka. Jadi pendahuluannya itu tata laksana timektomi ini secara tradisional itu biasanya open. Tapi selama 20 tahun terakhir itu lebih dipilih minimal invasive dan lebih berkembang gitu di Amerika itu dengan VATS dan RATS tadi. Dan dari penelitian-penelitian sebelumnya mereka mendapatkan katanya invasi minimal itu lebih superior, terutama pada jumlah perdarahan durasi operasi, durasi penggunaan chest tube-nya, dan juga lama perawatan di rumah sakitnya. Tapi katanya selama ini penelitian itu menghasilkan katanya tidak ada perbedaan pada komplikasi pasca operasi, rekurensi dari timoma dan juga 5-year survival-nya. Mereka juga melihat kalau misalnya teknik minimal itu sebenarnya masih ada kerugiannya. Gitu. Kemungkinan ada, terutama yang kemungkinan paling besar adalah pleural seeding. Jadi dari kapsul timomanya yang rusak akibat pada VATS mungkin lebih sulit untuk membebaskan agar kapsulnya intak gitu. Jadi sehingga dengan pleural seeding ini terjadi rekurensi yang tinggi. Dan juga dikatakan efektifnya hanya pada yang ukuran maksimal 4-5 cm pada minimal invasif. Jadi yang pada penelitian ini mereka ngambil dari beberapa database ya, dari National Cancer Database, ada dari ETMG, MIC-nya juga. Jadi mereka dapat ada 2.245 pasien dengan Massaokakoga stage 1-3 selama tahun 2010 sampai 2014. Lalu mereka exclude yang tidak dilakukan timektomi, yang pembedahannya tidak diketahui, yang memiliki diagnosis kanker sebelum didiagnosis oleh timoma. Sama ada satu pasien ini tidak dijelaskan kenapa dia. Akhirnya didapat 1.223 pasien, di mana 906-nya itu menjalani timektomi, 317-nya dengan minimal invasif, di mana 141-nya VATS dan 176-nya itu robot. Ini pembagiannya aja. Jadi sebelum di istilah di propensity score, jadi disamakan. Intinya kalau misalnya sebelumnya ini sih yang mereka temukan signifikansi pada minimal invasive itu superiornya hanya pada hospital length of stay-nya aja. Dan setelah mereka lakukan propensity match analysis,
hasilnya tetap sama. Jadi mereka menemukan bahwa pada minimal invasive yaitu fase toraks itu lebih superior terhadap jumlah hari perawatan di rumah sakit. Kalau misalnya untuk yang lainnya, mereka menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari penelitian ini ada strength limitation-nya. Strength-nya memang datanya cukup besar, cukup variatif karena ada beberapa center yang bisa diambil. Data dari kedua kategori cukup dapat mewakili. Tapi mereka tidak memiliki data pada approach teknik open-nya. Mereka tidak tahu kalau misalnya tekniknya apakah sternotomi atau transcervical ataupun yang lain. Mereka juga tidak memiliki data pengalaman dokter bedah yang melakukan tindakannya gitu. Terakhir, berikutnya juga mereka tidak ada data apakah timmectomy yang dilakukan itu adalah pasien-pasien dengan myasthenia gravis atau tidak. Dan juga mereka menganggap 2010 sampai 2014 itu masih terlalu pendek untuk menyimpulkan antara perbedaan antara open minimal invasive tersebut. Jadi conclusionnya teknik invasive minimal ini superior ya dengan butuh perawatan yang lebih pendek pada rumah sakit dibanding dengan teknik open. Namun pada kategori margin positifnya mortalitas 30 hari dan mortalitas 90 harinya, readmisi setelah 30 hari dan juga 5 years survival sama antara invasif minimal dan teknik open. Mereka menyarankan apabila memang minimal invasif itu mau dipilih untuk pasien-pasien harus benar-benar diseleksi. Gitu. Ini seperti itu. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata konklusinya cuma